Shalom. Shalom. Selamat menikmati hadirat Tuhan ya. Kita boleh bangga bahwa kita bisa ada di sini. Ada banyak orang nggak bisa ibadah karena situasi, kondisi, keadaan tidak memungkinkan untuk beribadah. Kalau kita bisa ibadah, kita harus fokus sama ibadah itu dan kita nikmati betul-betul. Pujian demi pujian membawa kita terangkat ke dalam hadirat Tuhan, dan itu menyenangkan sekali ya. Menyenangkan hati saya, hati saudara, dan juga menyenangkan hati Tuhan. Apakah saudara merasa bahagia malam ini? Atau ada yang sedih? Atau ada yang bebannya berat? Cuma Tuhan yang tahu ya. Cuma Tuhan yang tahu apa yang kita alami pada hari ini. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan ya, ada beban yang berat. Lagu yang terakhir itu jadi belakangan ini sangat menyukakan hati saya gitu ya. Kata-katanya yang terakhir dia bilang gini, dia akan jadikan semua gitu ya. Tuhan menjawab lebih dari yang kita doakan. Lebih dari yang kita harapkan. Itu. Jadi kalau ada masalah ya, kalau ada masalah, nggak mungkin seterusnya itu masalah. Kita harus percaya masalah ini akan lewat pada waktunya. Artinya nggak mungkin sepanjang hidup kita itu masalah seperti itu akan terjadi gitu. Seperti ada pagi dan ada siang, ada malam. Jadi kalau pagi udah lewat pasti ada siang, siang udah lewat ada malam. Malam gak mungkin malam terus, ada berganti dengan pagi. Nah itulah pengharapan kita di dalam Tuhan gitu ya. Ia akan membuat indah pada waktunya. Itu resapi terus kata-kata itu. Ia akan membuat indah pada waktunya. Indah yang mana? Yang tidak indah, yang kita rasakan tidak indah, yang masalah kita banyak itu sangat tidak indah, sangat tidak nyaman di dalam hati kita. Tapi pada waktunya Tuhan akan buat indah pada waktunya. Ada sebuah cerita begini. Itu ntar aja dah, kita buka ayatnya dulu ya. Buka ayatnya dulu. Buka ayatnya dulu supaya saudara enggak kemana-mana pikirannya gitu ya. Malam ini sesuai dengan rencana kita Sekina, kita akan pelajaran tentang karakter sebetulnya belum selesai. Tapi malam ini saya mau bicara tentang keluarga ya. Keluarga saya pun bukan keluarga yang sempurna. Tapi ada poin-poin yang kita belajar di mana kita semua harus menuju kepada kesempurnaan. Kita semua harus menuju kepada kemuliaan. Ya, yang Tuhan sediakan bagi kita. Akibat dosa, kemuliaan itu hilang. Judulnya pada sore hari ini adalah pemulihan keluarga untuk mencapai kemuliaan pernikahan. Agak panjang ya. Supaya memang saya pilih panjang kata-katanya supaya nangkep artinya. Jadi pemulihan keluarga untuk mencapai kemuliaan pernikahan. Jadi pernikahan bukan sekedar laki-laki dan perempuan kawin. Menikah maksudnya. Tapi ada kemuliaan pernikahan. Sekarang kita baca ayatnya Yesaya 40 ayat 3 sampai dengan 5. Kita baca sama-sama. Ini nanti juga akan berseri, tapi malam ini saya akan bawakan satu ayat. 3 sampai 5, 2, 3. Ada suara yang berseru-seru. Ih, kemana suara kalian? Oh, belum keluar ya di screen ya. Gak apa-apa, lagi belajar soalnya ya. Buka Alkitabnya. Buka, udah ya. 1, 2, 3. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. 4. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. 5.
Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Amin. Biasakan setiap habis baca firman Tuhan kita katakan amin. Amin itu artinya percaya, iman. Jadi kita percaya dengan firman yang kita baca itu ya. Malam ini mungkin cuma bahas tentang padang gurun. Nanti ada lanjutannya di mana habis padang gurun ada lembah, ada gunung dan bukit yang harus diratakan. Ada lembah yang harus ditutup, ada tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ini ada lagunya ya. Tapi pada pagi malam hari ini saya akan bahas ayat 3. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Kalau kita berpikir tentang padang gurun, apa yang ada di dalam bayangan kita? Sony coba tolong tampilkan itu gambar padang gurun. Ya, apa yang ada di dalam pikiran kita tentang padang gurun? Arti padang gurun itu tanah yang luas ya. Tanah yang luas, gersang, kering, tandus, tidak ada air, cuma ada oase-oase di tempat-tempat tertentu. Itu yang paling tahu tuh onta. Di mana ada air tuh nanti onta minum berliter-liter di dalam tubuhnya. Dia bisa melanjutkan perjalanan lagi. Udah belum? Belum ya? Ya, padang gurun atau padang belantara adalah tempat yang tidak teratur, tempat yang tidak terawat, atau tempat yang terabaikan, tempat tanpa jalan. Itulah gambaran Alkitab tentang padang gurun. Padang gurun tuh gak ada jalan kecil menuju kemana gitu, gak ada ya. Karena dia semua dataran pasir. Kecuali kalau yang udah pernah ke Bromo bisa lah ada bayangan sedikit tentang padang gurun gitu ya. Nah, tetapi di dalam Alkitab ini yang kita baca, padang belantara atau padang gurun itu adalah sebuah kiasan kondisi orang Israel pada waktu itu. Itu dia padang gurun ya. Seperti itu ya. Atau itu analogi rohani manusia yang tidak bertahan ya. Padang gurun itu kering, tandus, sepertinya tanpa pengharapan. Dan firman Tuhan bilang itulah gambaran hidup kita. Itulah orang Israel pada waktu itu. Itulah hati dan hidup kita itu seperti padang gurun itu. Kering, tandus, tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa, tidak terawat, tidak teratur, ya seperti itu. Nah, kita bersyukur Yesaya berkata begini, luruskanlah jalan raya di padang belantara bagi Allah kita. Apa maksudnya? Itu gambaran hati yang penuh tipu daya, manipulatif, tidak jujur, ya. Hati yang tidak takut kepada Tuhan. Kan ayat 4 katakan seperti lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah-tanah yang berbukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah-tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Coba gambaran hati kita itu seperti itu. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dari seluruh umat manusia. Tadi saya kasih judul pemulihan keluarga, ya. Pemulihan pernikahan. Apakah harus dipulihkan ini keluarga kita? Rumah tangga kita apakah harus dipulihkan? Apakah keluarga itu masuk daftar hal yang perlu dipulihkan? Ada yang bisa jawab? Apakah keluarga masuk daftar hal yang perlu dipulihkan?
Kita baca Kisah Rasul 3 ayat 21. Coba ini Rasul Paulus ngomong apa dia di situ. Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Pemulihan apa itu? Ya, pemulihan segala sesuatunya. Pemulihan hati, pemulihan kehidupan kita, pemulihan keluarga kita, pemulihan segala sesuatu yang kita ini memang tidak sempurna. Harus dipulihkan. Jadi kalau tadi saya bertanya apakah keluarga masuk daftar hal yang perlu dipulihkan, jelas masuk. Karena apa? Karena manusia yang pertama itu jatuh dalam dosa adalah keluarga. Pasangan suami istri, Adam dan Hawa. Nah, dia yang pertama kali jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 6 sampai 7. Maka keluarga, rumah tangga, suami istri itu harus dipulihkan. Rasul Paulus katakan Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Kata pemulihan sendiri berarti begini. Dikembalikan kepada keadaan semula. Keadaan semulanya bagaimana? Kita dicipta dalam kemuliaan Allah. Manusia yang pertama Adam dan Hawa dicipta dalam kemuliaan Allah. Tidak berpakaian, telanjang tapi tidak malu. Karena apa? Ada kemuliaan Allah yang menutupi. Maka ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka malu. Ya, mereka cari daun pohon ara, lebar-lebarkan, tutupin kemaluannya karena dia malu. Karena kemuliaan Allah sudah hilang. Ketika kita jatuh dalam dosa, bahasa Ibraninya hamartia, artinya kita udah bergeser dari posisi. Jadi kalau dikatakan pemulihan artinya dikembalikan kepada keadaan yang semula. Keadaan yang semula adalah kita diciptakan Tuhan segambar, serupa dengan Allah. Jadi kita harus dikembalikan lagi segambar serupa dengan Allah. Yang selama ini akibat dosa gambaran Allah di dalam hidup kita rusak. Sudah tercoreng. Gambaran Allah di dalam hidup kita sudah tercoreng oleh karena tingkah laku kita, oleh karena kedegilan hati kita, oleh karena perbuatan kita. Itu sudah tercoreng. Firman Tuhan berkata gini, manusia pertama dijadikan serupa segambar dengan Allah berarti manusia ada pada posisi kemuliaan Allah. Makanya pemulihan itu kita dikembalikan kepada kemuliaan Allah. Makanya sampai aku mikirin judulnya, aku kasih judul pemulihan keluarga untuk apa? Untuk mencapai kemuliaan pernikahan. Jadi pernikahan itu kudus, pernikahan itu memang harus dijaga. Pernikahan itu memang harus suci. Pernikahan itu memang tidak boleh mencemari tempat tidur. Itu kekudusan harus dijaga karena di dalam pernikahan itu ada kemuliaan Allah. Nah, kita dipulihkan untuk kembali kepada keadaan yang semula yaitu penuh dengan kemuliaan Allah. Kenapa perlu dipulihkan? Karena banyak pernikahan telah keluar dari rencana pernikahan Allah di Taman Eden. Pernikahan Allah di Taman Eden adalah mereka diberkati. Terus kata Tuhan beranak cuculah. Setelah beranak cucu berkuasalah atas binatang-binatang dan keadaan dunia ini. Jadi diberkati, hidup kudus, diberikan otoritas. Memerintah, otoritas untuk mengendalikan keadaan dunia. Manusia yang pertama seperti itu ya. Sekarang orang udah gak mengagungkan pernikahan lagi. Ini ada orang Kristen, saya kan setiap 2 bulan sekali diundang khotbah Zoom. Itu dari berbagai daerah, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Australia, ada yang dari Belgia, ada yang dari mana itu khotbah. Nanti Selasa depan saya khotbah. 2 bulan sekali saya diundang begitu.
Ada satu dari Belgia, ternyata dia senang dengan khotbah-khotbah saya, terus dia menjalin sebuah hubungan dengan saya. Hubungan kekudusan gitu ya, ini kan perempuan ya, bukan hubungan pacaran gitu bukan ya. Jadi hubungan pertemanan, persahabatan. Dia cerita banyak tentang keluarganya, kebencian dia kepada suaminya bule. Anakmu cantik-cantik kata saya, kayak bintang film, emang anaknya cantik banget. Iya tapi mereka hidupnya gak kudus, kenapa? Mereka semua udah pada punya anak tapi gak pernah kawin. Loh, kamu kan mamanya rohani, kamu ajarlah supaya mereka kawin. Gak bisa di sini itu begitu, beranak dulu punya anak, kalau cocok lanjut ikat dalam sebuah pernikahan. Jadi kalau nggak cocok ya udah bubar ganti lagi. Aduh ma, aduh. Ini yang dikatakan pernikahan itu sudah keluar dari rencana Allah yang mulia di Taman Eden. Waktu di Taman Eden Allah memberkati pernikahan itu adalah pernikahan yang kudus. Jadi suami istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan. Hubungan dalam pernikahan dipulihkan. Semua dipulihkan. Maka kemuliaan Allah akan dinyatakan. Saya senang kalau menghadiri di rumah duka ya. Ini orang tua meninggal. Anak-anaknya semua jadi anak Tuhan. Rasanya yang bangga saya gitu ya. Terus anaknya semua melayani pekerjaan Tuhan gitu ya. Itu yang dikatakan di Amsal dikatakan mahkota. Mahkota. Orang tua adalah anak-anaknya takut sama Tuhan. Anak-anaknya yang takut sama Tuhan. Melihat mamanya meninggal dalam kemuliaan yang baik. Itu kehormatan yang luar biasa. Itu ada ayatnya di Amsal. Itu saya senang kalau di rumah duka tuh mikirin banyak perkara. Semua indah pada waktunya. Ya, ada yang Tuhan bicara melalui ini. Ada yang Tuhan bicara melalui ini. Ada orang yang bangga sekali. Ketika orang tuanya meninggal, banyak banget yang hadir. Ada teman saya, pengacara terkenal, meninggal. Istrinya bangga banget. Banyak yang hadir. Nila, saya nggak sangka begitu banyak yang hadir, yang nganter. Tapi dalam hati saya berkata begini, yang bikin kita bangga adalah sampai akhir hidupnya dia beriman kepada Tuhan. Bukan yang nganternya, ya enggak? Ini saya buka pandangan kalian. Ketika orang tua kita meninggal, siapapun yang meninggal, bukan bangga kepada yang nganter. Tapi bangga kepada hidupnya. Ketika dia hidup, dia menjalankan semua perintah-perintah firman Tuhan. Itu yang menjadi kebanggaan kita. Kalau kita cuma bangga orang yang nganter, nanti ceritanya berubah menjadi cerita Lazarus dan orang kaya. Orang kaya pasti yang nganter mungkin 70 meter mobil yang nganter mungkin ya. Panjang gitu yang nganter. Tapi kita lihat bagaimana keadaannya. Satu di sorga, satu di neraka. Bukan orang kaya itu pasti masuk ke neraka, bukan. Tapi karena waktu dia kaya, dia hidup di dunia, dia tidak melakukan perintah Tuhan. Lazarus miskin, tapi dia melakukan apa yang Tuhan mau. Maka dia ada di surga, yang kaya ada di miskin. Ayo, kebanggaan kita ini kita harus ganti. Kebanggaan kita adalah orang tua kita hidup menurut firman Allah. Itu yang dikatakan kemuliaan dinyatakan. Apalagi pernikahan kita. Sedih banget ya kalau orang Kristen bercerai itu sedih sangat sedih. Kita bertanya dalam hati, di mana firman yang dia dengar? Di mana janji nikah itu ketika dia ucapkan di hadapan altar? Pertahankan. Coba deh kalau kamu diundang 50 tahun pernikahan orang tua. Tanya, apakah 50 tahun ini om dan tante mulus-mulus aja? Happy-happy terus? Pasti banyak cerita yang keluar. Enggak semua happy. Tapi kan mereka terikat dengan sebuah komitmen mau hidup bersama. Makanya yang tidak happy itu tetap dijalanin. Akhirnya Tuhan buat indah pada waktunya mencapai 50 tahun pernikahan. Saya juga bertahan. Ada banyak cacat dalam rumah tangga saya. Tapi saya bertahan supaya bisa sampai 50 tahun. Ternyata Tuhan gak izinkan. Baru 42 tahun Tuhan udah panggil ya suami saya. Tapi gak apa-apa. Yang penting akhir hidupnya dia ada di dalam Tuhan. Maka saya senang melayani orang-orang yang udah terminal pasien itu artinya
yang udah detik-detik terakhir tuh. Ih, saya senang banget. Senangnya begini. Indah banget gitu bisa nganter dia pergi dengan pujian. Nganter dia pergi dengan doa. Nganter dia pergi dengan kata-kata yang boleh menguatkan dia. Supaya di dalam kekekalan itu dia udah bisa lihat siapa yang akan dia ikuti. Gitu ya. Terus Tuhan akan, kenapa keluarga dipulihkan, dikembalikan kepada semula, yaitu yang penuh dengan kemuliaan. Rumah tangga yang penuh dengan kemuliaan yang seperti Tuhan ciptakan di Taman Eden. Karena Tuhan akan pakai keluarga kita yang hidupnya kudus sebagai keluarga misioner. Artinya keluarga yang boleh menginjil. Menginjilnya mungkin kamu bilang aku gak bisa khotbah. Bukan. Hidupmu yang baik, rumah tanggamu yang baik. Itu jadi satu penginjilan yang luar biasa. Orang bisa lihat. Akhirnya orang tergerak untuk datang gitu ya. Itu yang dikatakan keluarga yang misioner. Ya. Ada lagu yang dikarang oleh Robert Danley yang dulu kita kur ya lagunya bagaimana? Lagunya apa Sam? Bersama keluargaku melayani Tuhan. Nanti kita nyanyi itu ya. Jadi bersama keluargaku melayani Tuhan. Jadi pernikahan dan keluarga yang dipulihkan itu yang Tuhan inginkan. Ya, jadi berumah tangga itu ternyata bukan hanya kawin doang nih laki-laki sama perempuan. Terus menikmati seks, terus punya anak, terus ya udah gak cocok bercerai karena dia bandel kalau dinasehatin gak mau, bikin gregetan. Ada loh orang yang curhat sama saya begitu, bikin gregetan, dinasehatin gak mau. Ya saya pikir-pikir emang lu juga mau dinasehatin, belum tentu mau ya. Tapi memang ini egois, nanti kita lihat ya ada poin-poinnya, saya gak tahu nih selesai apa enggak nih ya. Ada poin-poinnya, ada 5 poin yang saya tulis begini. Kondisi padang gurun yang kering, tandus, panas, mengerikan, membosankan, hampa, tidak ada kehidupan, itu bicara hidup kita. Sekarang yang saya mau bahas adalah padang gurun. Ada 4 poin ya, 4 poin deh kayaknya ya. Bahwa padang gurun itu dia tidak pernah puas. Ya, padang gurun ada 5 hal ya, sifat dari padang gurun. 5 apa 4 tuh ya tadi ya saya tulis lupa. Soalnya nulisnya udah last minute ini. Ya, tidak pernah puas. Padang gurun tidak pernah puas maksudnya begini. Kan dia panas, kering. Kamu ambil air berember-ember tuang di pasir itu. Sebentaran hilang ya. Sebentaran langsung mengering gitu ya. Tuang lagi air langsung bias, kering gitu. Itu padang gurun karena dia haus akan air. Dia tidak ada air. Ini Yesaya katakan tadi. Tadi Yesaya 40 ayat 3 katakan gini, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Kita mempersiapkan jalan di padang gurun, bukan Tuhan yang mempersiapkan jalan, tapi kita mempersiapkan jalan di padang gurun supaya Tuhan bisa lalu itu. Pernikahan seperti fata morgana. Fata morgana gitu kita kalau di jalan raya ya, lurus, kalau jalan tol kita lihat dari jauh itu kayaknya mengkilap. Ya, seperti ada air yang melapisi gitu. Padahal sama aspal seperti yang kita lalui. Jadi pernikahan itu seperti fata morgana. Ada banyak orang kecewa karena tidak puas di dalam pernikahannya. Karena setelah menikah kok gak seperti yang saya inginkan. Waktu pacaran kayaknya ramah banget gitu loh. Waktu pacaran. Seneng gitu ya, sampai mertua juga sayang, ramah. Kenapa setelah kawin bukannya ramah jadi cerewetnya minta ampun. Ternyata keramahannya berubah menjadi cerewet. Ada orang yang berkata, aku demen suamiku, acu-acu baby. Artinya begini, cuek-cuek gitu loh. Cuek kayaknya ngegergetin gitu, seneng dia waktu pacaran. Orangnya cuek, begitu udah kawin benci banget. Itu orang cuek banget. Anak sakit dia diam aja. Nah dulu lu seneng. Ya dulu seneng. Bilangnya sampai gemes gitu ngelihatnya. Udah kawin lakinya cuek, anaknya sakit kan lu bisa urus.
Nah, ini ketidakpuasan. Perempuan Samaria yang bertemu Yesus di Perigi Yakub. Dia ngambil air bukannya pagi seperti orang-orang. Dia ngambilnya siang-siang karena dia malu kalau ketemu orang ditanya lakinya di mana. Gitu kan ya, malu kan ya. Karena lakinya udah 5 orang. Dia gak pernah puas. Berarti dia tidak pernah puas dengan hidupnya. Ya mungkin tujuan hidup dia adalah cinta dan seks. Uang, cinta, seks dan uang. Nanti kita belajar bagaimana pernikahan itu ada tujuan-tujuan yang mulia. Yang kita harus mengerti bahwa pernikahan bukan sekedar cinta, seks dan uang. Walaupun itu memang diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita fokusnya kepada cinta, seks dan uang, maka kita akan seperti perempuan Samaria. Yang kita cari kepuasan tapi kita tidak pernah puas. Sampai dia berjumpa dengan Tuhan. Kata Tuhan, selagi engkau masih mengingini air dari dunia ini, itu cinta, seks dan uang, engkau tidak pernah akan puas. Engkau tetap akan haus dan haus. Tapi kalau engkau minum air yang kuberikan kepadamu, maka jiwamu akan dipuaskan. Jadi pernikahan itu, anak muda sekarang gampang sekali. Ya, cocok. Gue cocok banget sama dia. Nggak mikirin kepanjangnya tuh ke depannya bagaimana. Pokoknya gue cocok banget. Tapi udah kawin kok mau bercerai gitu. Anak udah 1, kesian anaknya itu kalau sampai. Dulu saya juga pernah kepingin bercerai. Karena ya gitu. Fisiknya aku dapet lah, aku memang demen orang tinggi gitu ya. Agak handsome gitu ya. Saya seneng gitu ya. Tapi ternyata ada sifat-sifatnya saya tidak suka. Sampai saya bilang saya harus jadi janda, saya mempersiapkan diri. Saya les kue, les baju, saya pintar cari uang dari dulu. Karena mempersiapkan diri untuk jadi janda. Nanti jangan jadi janda kelaparan gitu loh maksudnya. Aku bisa cari uang sampai sebegitu ininya nih otak nih sampai kayak begitu. Itu sebetulnya ketika saya berpikir begitu saya sudah melawan firman Allah. Tapi firman Allah juga yang menyadarkan saya karena saya membuang diri belajar Alkitab. Dari dulu saya senang sekolah Alkitab. Jadi ketika saya belajar firman itu betul-betul jadi pedang bermata 2, akhirnya aku sadar. Oke, aku bercerai, aku cari laki-laki yang aku suka. Kan aku udah tahu nih pilihan pertama gagal, aku mau cari yang lebih baik dari dia. Belum tentu aku dapat, tapi saya puji Tuhan, Tuhan selamatkan rumah tangga saya. Jadi saya nggak nunggu dia berubah, saya yang berubah dulu. Jadi kita jangan berharap suami kita, istri kita yang berubah. Kita dulu yang berubah. Kalau ada pertengkaran dalam rumah tangga bukan berarti engkau benar dan dia salah. Belum tentu. Bisa dua-dua salah. Karena apa? Ditegur kita nggak mau dengar, kita nggak mau terima. Kita ngotot, kita mempertahankan diri, dia juga mempertahankan kebenaran dirinya. Nah itu yang bisa terjadi percekcokan. Akhirnya tidak mau mengalah, terjadilah perceraian. Kalau saya waktu itu bercerai, hidup pelayanan saya cacat. Karena saya bercerai hidup yang melanggar firman Allah. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Maka tadi saya bilang begini, memang ada yang tidak indah. Tapi kalau kita bertahan, hidup kudus, ya, tidak genit gitu loh ke lelaki gitu ya. Saya sih orangnya suka bercanda tapi bukan berarti genit loh, jangan disalah artikan ya. Gak genit ya, saya suka bercanda sama siapa aja. Ya, tapi hidup kekudusan itu engkau jaga, yang tidak indah itu Tuhan akan buat indah. Percaya enggak? Percaya, saya percaya karena saya sudah alami. Ada banyak yang tidak indah dalam hidup rumah tangga saya, akhirnya Tuhan buat indah. Ketika suami istri cocok. Ketika saya bisa menerima dia dan dia bisa menerima saya, itu berkat mengalir. Suamiku pekerjaannya terbuka. Akhirnya bisa mengerjakan ini, sukses, bisa mengerjakan ini, sukses, menghasilkan uang sukses sekali tidak. Tapi bisa mengerjakan ini, menghasilkan uang sehingga akhirnya kita dari rumah ngontrak sampai bisa punya rumah, bisa punya mobil. Jadi perlahan-lahan bukan tiba-tiba kaya gitu ngagetin orang, enggak.
perlahan-lahan ya. Jadi jangan, Tante Nila tiba-tiba kaya gitu, kagak. Perlahan-lahan dan juga bukan kaya, berkecukupan. Perlahan-lahan dicukupkan, dicukupkan, dicukupkan. Ada lebih dikit tiap tahun, ada lebih dikit tiap tahun gitu ya. Itu nikmat. Jadi kita menikmati berkatnya tuh betul-betul nikmat gitu ya. Ada dua hal penting yang mesti kita catat dalam poin yang pertama tadi, tidak pernah puas. Yaitu ada dua hal penting dari ajaran Yesus untuk kita puas dan bahagia adalah bagian A. Kita akan jadi pasangan yang berbahagia kalau fokus pada Kristus. Apapun yang terjadi, persoalan apapun yang engkau alami, fokus pada Kristus. Ya, Dia yang dapat menyelesaikan. Oh ya, aduh aku gak setuju dengan sifatnya. Aku gak setuju dia ambil keputusan, tapi firman Tuhan berkata, serahkan semua pada Tuhan. Biar Tuhan kasih hikmat, baru kita jalani. Nah itu yang artinya kita fokus pada Kristus. Ketika kita punya masalah, kita fokus pada Kristus, yakinlah pasanganmu, rumah tanggamu akan berbahagia. Yang B-nya dikatakan kita akan puas kalau lebih suka memberi. Suka itu ya bukan suks. Kita lebih suka memberi daripada menerima. Kita nih perempuan, saya dan saudara yang perempuan-perempuan. Seringkali kita nih egois. Aku pengen bahagia, kamu gak pernah bahagiakan saya. Sedangkan pengertian bahagia itu kan luas. Ada orang yang berpikir bahagia artinya aku dipenuhi apa yang aku mau. Aku mau keriting bulu mata, pergi keriting bulu matamu. Padahal kita mah keritingnya rambut, dia maunya keriting bulu mata, pergi. Suaminya kasih. Terus kita bilang gini, aku mau beli sepatu boot. Padahal gak pantas misalnya gitu. Beli. Nah itu kita merasa berbahagia. Apa yang kita mau diturutin. Itu ada orang yang berpikir begitu. Terus suami lama-lama gak berbahagia. Karena istriku banyak menuntut. Aku lama-lama bosen. Lelaki bisa bilang begitu. Firman Tuhan mengajarkan kita adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Memberi apa? Bukan memberi duit. Kita lebih senang memberi sukacita. Suami kita pulang nih ya, dia pasti capek. Aku masakin makanan kesukaan dia. Aku tunggu di pintu. Kalau gak di pintu berdiri kelamaan capek, aku duduk di ruang tamu. Setidaknya kamu nunggu. Jadi ketika suamimu pulang dia senang. Tapi memang ada istri yang gak seperti itu. Semoga berubah. Ya, suami itu capek-capek dia pulang kepingin dia ngeliat muka istrinya yang imut-imut. Yang apa tuh ya. Malah suaminya, aduh kalau ada hamba Tuhan yang lucu nih ya. Apa sih namanya tuh Yandi apa tuh yang lucu tuh dari Papua. Aduh ampun dah dia kalau ngegambarin, dia kalau lagi menjelaskan suami istri yang tidak saling menghargai, saya aja nonton videonya bisa ngakak sendiri. Pintar banget. Pintarnya begini, emang bener yang dia ceritain tuh emang bener gitu loh. Ya, emang benar yang dia sindir istri tuh begini. Kenapa sekretaris dia itu wangi, suaminya lebih betah di kantor. Karena sekretaris wangi terus gitu ya. Kalau pulang istri daster, bawang putih katanya rambut berdiri semua begini. Ya, jam 5 nih Samuel mau pulang nih. Aduh cepet-cepet kita dandan dah gitu ya. Bukan kita, istrinya dia gitu ya. Kalau kita bahaya, dia mau pulang kerja kita yang dandan, ini bahaya. Ya. Ya. Jadi istri-istri sini jangan anggap remeh hal-hal yang kecil ya. Daster yang bau udah cuci, jangan sayang sabun. Bisa beli sama si Alvin tuh sabun murah banget tuh. 5 liter cuma berapa duit tuh ya. Sabun cuci, jadi pulang tuh wangi, ada keharuman. Jadi itu secara lahiriah, jasmania. Tapi lahiriah artinya kita bisa menerima walaupun mungkin gaji bulan ini dipotong. Atau mungkin bulan ini kita tekor. Tekornya begini, minus karena ada banyak yang harus dibayar. Kita tetap bersuka cita, kita tetap support suami yang mencari pekerjaan. Yang mencari uang. Jadi kita akan puas kalau lebih suka memberi daripada menerima. Memberi waktu lebih, memberi pelayanan lebih, memberi kasih sayang lebih kepada suami kita.
Suami juga begitu. Saya lebih suka memberi. Atau kalau enggak udah pulang capek ngejeger, bukain kaos kaki. Terus istri udah kayak babu aja, bukain kaos kaki. Bawa air minum pakai es. Itu nggak boleh juga begitu ya. Jadi memberi sesuatu yang lebih baik gitu ya. Memberi kasih sayang yang lebih. Memberi perhatian yang lebih. Itu yang firman Tuhan ajarkan. Maka kita akan puas dan bahagia dengan rumah tangga kita. Yang kedua. Yang kedua adalah tanpa tujuan. Padang gurun itu gambaran hidup tanpa tujuan. Apa tujuan pernikahan kita? Kebutuhan biologis, tuntutan sosial, apa tujuan kita menikah? Iblis akan mencari celah di mana rumah tangga kita tidak bahagia, di mana rumah tangga kita ada banyak celah. Ketika kita tidak ada pengertian, saling pengertian suami istri, disitulah celah nanti iblis masuk. Nah ini ada beberapa gambaran, cuma ini tentang istri bukan suami gitu ya. Setidaknya lebih kurang hampir mirip kayak begitu. Nih, sebuah narasi percakapan iblis kepada anak buahnya. Nah, iblis punya anak buah, kan saya udah bilang, ketika dia dibuang ke bumi dari malaikat bintang timur itu, dia turun. Dia dibuang ke bumi, konco-konconya ikut. Setia tuh konco-konconya. Akhirnya dia punya kerajaan-kerajaan setan. Jika kau ingin merusak sebuah keluarga, rusaklah dulu ibunya. Beri ia perasaan akan rasa lelah bertubi-tubi yang membuatnya merasa lemah dan habis energi. Kan nih ibu nih, istri kalau udah capek, ngomel ya, ngomel kalau udah capek. Kayaknya kalau udah ngomel enak gitu ya. Tinggal yang ngedenger setengah mati. Tinggal yang udah ngedenger, yang ngedengernya setengah mati dah tuh. Aduh, ngomel melulu. Nih ya, terus buatlah ia merasa minder. Sony gambarnya. Buatlah ia merasa minder dan merasa tak berharga. Nah, iblis akan bikin perasaan kita seperti itu. Minder, kayaknya gua nggak dihargain ya. Memang gua ini nggak ada harga gitu ya. Jika itu sudah terjadi, ambillah juga sabarnya. Gaduhkan hatinya tuh bikin hatinya khawatir, gundah gulana. Agar ia merasa ada banyak hal yang berantakan dalam rumahnya. Buatlah ia merasa betapa masalah yang ditimbulkan dari anaknya dan suaminya. Lihat iblis seperti itu ya. Buatlah ia merasa kurang dan kurang dari segi materi ya. Nah ini akhirnya karena kurang-kurang terus. Lu sih gak seperti lakinya si itu gitu kan ya. Dia bisa cukupin lu apa gitu. Ini sangat berbahaya perkataan. Kita jadi istri mengeluarkan perkataan yang seperti itu sangat berbahaya. Itu menusuk sampai ke jantung suami. Nanti dia akhirnya akan down. Nanti iblis masuk di situ. Ketika perkataan kasar keluar, iblis masuk karena ada celah. Dibikinlah terus kita nanti emosional. Ya nanti yang terakhir adalah emosional. Terus lanjut ganti lagi. Jangan terjebak dalam waktumu Bu, sungguh tugas muliamu jauh lebih penting dari sekedar rutinitas yang kau lakukan setiap harinya. Rehatlah jika pun tak mungkin kau tempuh jarak puluhan kilo untuk segarkan diri, segera menepilah. Artinya begini, walaupun rehat, istirahat, walaupun bukan istirahatnya di puncak, ya setidak-tidaknya pergilah di pinggir sungai Cisadane, lihat sungai gitu kan ya. Aduh rasanya ada bahagia dikit. Kalau ke puncak mungkin gak terjangkau gitu ya. Jadi di sini diingatkan jangan terjebak dalam waktumu. Jadi sibuk ngomel. Akhirnya gak ada sejahtera. Akhirnya rumah tidak ada damai sejahtera. Yang ada sakit hati, yang ada kebencian. Yang ada akhirnya suaminya udahlah gue pusing di rumah. Gue mau nongki aja tuh di situ Victoria gitu ya. Karena yang dekat di Victoria, saya nggak mau sebut yang lain ya. Udah gue nongki aja di situ, begitu. Ya, jangan sampai keluarga Sakinah menjadi seperti itu, hati-hati. Allah punya tujuan ya, Allah punya tujuan yang mendasar bagi pernikahan karena Dia sendiri yang membangun rumah tangga. Kenapa penekanan tentang keluarga itu luar biasa di dalam Alkitab kita?
Karena yang membangun lembaga pernikahan itu adalah Allah sendiri di Taman Eden. Maka sebuah pernikahan itu, Alkitab menetapkan standar-standar di mana kita harus hidup kudus. Baru pernikahan itu diberkati, baru pernikahan itu ada otoritas, baru pernikahan itu membawa kemuliaan Allah dinyatakan dalam pernikahan kita. Ya. Terus tujuan utama Amsal 29 ayat 18 dia katakan bila tidak ada visi artinya tidak ada tujuan akhir sejak awal itu, liarlah umat dan akhirnya binasa. Mungkin kita senang menjadi liar, enak mengecap kebebasan, kenikmatan dunia. Tapi tahu nggak akhir-akhirnya nanti kita binasa. Jadi buat apa kita hidup, akhirnya kita binasa. Ada orang bilang, habis kematian udah nggak ada apa-apa, nggak tahu, udah bunuh diri aja. Kesian deh. Kenapa orang yang sebelum meninggal dia bisa melihat dunia yang lain. Dia bisa melihat ada barisan orang-orang yang udah mati lagi ngantri. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya banyak besuk nenek-nenek. Dia itu berapa bulan menjelang dia mau meninggal itu kadang-kadang dia begitu. Dia diganggu oleh penglihatan-penglihatan yang seperti itu. Itu sebagai bukti bahwa sesudah kematian ada kehidupan yang lain. Jadi jangan anggap kita mati udah habis cerita. Dulu kalau orang banyak utang udah bunuh diri mati beres. Utangnya lunas. Padahal enggak. Dia nanti ada di satu tempat yang di mana nanti orang-orang yang akan masuk neraka itu dikumpulkan. Ya. Jadi padang gurun itu menyatakan bahwa tidak ada tujuan. Gambaran hidup tanpa tujuan. Sedangkan tujuan utama pernikahan kita adalah kesatu, menyatakan gambar Allah di bumi. Pernikahan kita yang kudus menyatakan kemuliaan Allah, gambaran keluarga Allah. Terus tolong ditampilkan ini Sony. Yang pola standar Allah. Pola standar Allah itu seperti ini ya. Nah, keluarga surgawi itu terdiri dari Bapa, Roh Kudus dan Putra. Keluarga jasmani yaitu manusia kita ini. Bapa itu adalah gambaran ayah, Roh Kudus gambaran ibu, Putra gambaran anak. Ya, jadi ayah surgawi ada ayah jasmani. Roh Kudus ibu penghibur penolong kita ini wanita ya. Putra sorgawi adalah anak. Jadi tujuan utama pernikahan dan keluarga adalah menyatakan kemuliaan Allah yang akan membawa banyak orang mengenal Allah. Jadi pola yang tadi ditampilkan artinya begini. Kalau kita hidup kudus, kita hidup benar sesuai firman Allah, kita sudah menyatakan kepada orang lain pola kerajaan Allah kehidupannya adalah seperti ini. Bapak, Bapa, Roh Kudus, dan anak. Jadi hidup keluarga kita yang benar itu adalah mencerminkan Bapa, Roh Kudus, dan Putra. Ya, nanti keluarga juga menjadi lambang pernikahan Kristus dengan jemaatnya. Maka rumah tangga itu penting banget. Jaga baik-baik. Suamimu mungkin pernah jatuh dalam dosa. Istri mungkin pernah jatuh dalam dosa. Mari coba maafkan, doakan, katakan bertobat, Tuhan ampuni. Tuhan ampuni, aku pun mengampunimu. Istri pernah salah jatuh mungkin di dalam dosa. Suami nasihati, lu bertobat, jangan begitu lagi. Ya, ayo kita pertahankan rumah tangga kita gitu. Supaya kemuliaan Allah dinyatakan di dalam pernikahan kita. Yang pertama adalah menyatakan gambar Allah di bumi ini. Keluarga yang takut Tuhan, hidup benar, saling mengasihi akan membawa banyak jiwa-jiwa mengenal Allah. Yang kedua, tujuan dari pernikahan adalah melipat gandakan generasi ilahi. Melahirkan anak, kita didik lagi di dalam Tuhan, ada generasi-generasi yang baru. Kita makin tua, anak kita yang udah remaja, dia meneruskan pelayanan. Anak kita makin tua lagi, anak kita kawin, dia punya anak lagi cucu. Nah dia terus generasi ilahi itu seperti itu. Itu memang tujuan dari pembentukan lembaga pernikahan oleh Tuhan. Terus yang ketiga, diberi
otoritas. Kejadian 1 ayat 8, diberi otoritas. Tuhan beri kuasa kepada manusia untuk mengelola bumi, untuk mengatur, memerintah sesuai prinsip dan nilai kerajaan Allah. Ya. Terus yang ketiga, tanpa batasan. Saya bacain aja deh terus yang ketiga. Poin yang ketiga. 3, tanpa batasan. Apakah keluarga akan berbahagia jika tidak ada batasan atau standar moral? 1 Korintus 7 ayat 5, nasihat Paulus. Coba kita baca ayatnya ditampilkan, Son. 1 Korintus 7 ayat 5. Jadi kalau pernikahan tidak ada standar yang khusus, standar yang alkitabiah, itu akan seperti anak buahnya kiai yang tadi itu. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa, sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Supaya jangan iblis menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Ini saya sedih deh kalau keluarga muda karena harus mencari uang terus pisahnya lama gitu ya. Makanya doanya harus kuat dah kalau suaminya kerjanya jauh dan gak pulang berbulan-bulan. Sedangkan dia punya, kalau masih muda kan punya naluri biologisnya kan normal. Kalau udah tua kan udah menurun. Tapi kalau masih muda kan gairah itu masih menggebu-gebu. Terus jauh dari istri, kalau dia tidak tahan godaan bagaimana? Mungkin bisa jatuh di dalam ketidakkudusan. Perzinahan, percabulan, nah itu sangat berbahaya. Maka Paulus itu sangat manusiawi banget. Dia punya nasihat-nasihat. Ya. Jangan saling menjauhi. Terus kalau mau jauh juga jangan lama-lama. Supaya yang terakhir bilang apa? Iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Kalau suami kerja jauh, kalau bisa ikutlah dia. Ya. Kita layani dia, jangan sampai orang lain yang melayani dia. Amin. Gak ada yang amin. Hati-hati ya. Ya. Kenapa sih aminnya ragu-ragu begitu? Jangan ragu-ragu tuh. Ya. Pokoknya kalau suami pergi jauh ikut dia, aku ikut kemana abang pergi. Ya. Aku gak tega kalau abang pulang capek gak ada yang sediain makanan. Padahal kata si abang ada dek. Itu pegawaiku rajin banget. Yang terakhir adalah emosi yang meledak-ledak. Emosi yang meledak-ledak. Sesuai dengan kondisi padang gurun belantara yang panas pada waktu siang. Yang dingin pada waktu malam. Manusia pun bisa begitu, panas dingin. Bisa lagi panas nih pikirannya ya. Bisa juga dingin seperti malam hari ya. Emosi yang meledak-ledak adalah ketidakdewasaan emosi telah merusak banyak pernikahan. 1 Korintus 10 ayat 10 dikatakan jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Bangsa Israel bersungut-sungut, karakternya kelihatan sekali pada waktu di padang gurun. Nah, padang gurunmu apa? Hidupmu yang kering tandus seperti padang gurun. Disitulah karakter kita dibentuk. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap mau memuji Tuhan? Apakah kita tetap menerima kesusahan-kesusahan yang saat ada di padang gurun? Saat ini mungkin ada padang gurun kita yang tiba-tiba berhenti kerja, tidak ada pekerjaan. Yang tiba-tiba dagangnya sepi. Yang tiba-tiba rasanya penyakit datang satu persatu. Ya. Tiba-tiba anak gak hormat sama kita. Itu padang gurun yang sekarang sedang kita alami mungkin ya. Tetapi jangan takut. Tidak selamanya padang gurun. Kita nanti buka jalan supaya Tuhan menolong memimpin kita tadi. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Itu lagu lama, sangat menyenangkan, sangat menguatkan bahwa tiap langkah hidup kita diatur oleh Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan sampai di sini. Nanti Kamis yang akan datang adalah kita belajar tentang lembah. Tadi kan baru padang gurun. Nanti ada lembah. Ada lembah terus ada apa lagi tuh? Tanah-tanah yang berlekuk. Itu bicara kelicikan, kesombongan. Lebih serem lagi nih firman Allah nanti ya. Yuk
Kita sama-sama berdiri, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar.